Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kontaminasi, pembagian ruang bersih, dan juga teknik aseptis. Yang ini merupakan dasar-dasar dari praktikum mikrobiologi farmasi. Nah, yang pertama adalah kontaminasi kita ketahui bisa berasal dari berbagai sumber. Nah, yang paling besar sebanyak 75% itu justru berasal dari personil atau manusianya sendiri. Kemudian yang kedua dari ventilasi udara dan 5% yang lainnya dari struktur ruangan serta dari equipment. Nah, pada manusia itu bisa dihasilkan pencemar berupa bakteri maupun juga partikel-partikel, di mana setiap bagian tubuh itu memiliki jumlah pencemar yang berbeda-beda. Ya, silakan bisa dilihat di sini bahwa memang tubuh kita itu sangat banyak mengandung bakteri. Kemudian dari kulit, dari permukaan kulit itu juga terdapat banyak kontaminan berupa partikel yang dapat mencemari sediaan maupun bahan uji. Menurut cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, ruangan produksi di farmasi itu dibagi menjadi beberapa kelas ya. Ada kelas A, B, C, dan juga D. Yang paling tinggi standarnya itu adalah yang kelas A, di mana jumlah partikel yang diizinkan itu hanya satu partikel saja ya, yang berukuran lebih dari 5 mikrometer. Kemudian juga dari segi mikroba yang batasi ya, jadi jumlah mikroba yang diperbolehkan itu hanya satu mikroba saja ya. Ini sangat ruang yang paling steril ya di farmasi. Kemudian ada ruang bersih berikutnya adalah ruang kelas B, C, dan juga D, di mana jumlah partikelnya itu berbeda-beda dan jumlah cemaran mikroba yang diizinkan itu berbeda-beda. Mengapa kok ada pembagian kelas ini yang berbeda-beda? Karena memang penggunaan dari masing ruangan itu juga berbeda. Untuk melindungi bahan uji maupun juga produk dari kontaminan, maka personil itu harus mengenakan pakaian alat pelindung diri yang lengkap, di mana setiap kelas itu memiliki alat pelindung diri yang berbeda-beda. Untuk di kelas D dan E yang relatif tidak terlalu ketat ya, itu diwajibkan memakai pakaian yang tertutup rapat seperti pada gambar di sebelah kanan ya. Kemudian juga harus menggunakan penutup kepala seperti contohnya nurse cap, lalu masker untuk menutup hidung dan mulut, kemudian juga sarung tangan dan juga cover shoe yang berwarna biru. Nah, cover shoe ini fungsinya adalah untuk melindungi atau untuk mencegah kontaminan yang berasal dari sepatu itu mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, sepatu yang dipakai itu juga harus yang tidak mengandung atau yang tidak terbuat dari kain ya, karena kalau kain itu akan bisa menyerap air dan kelembapan dan menyebabkan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya di ruang kelas C dan juga A dan B itu tentu saja standar pakaiannya menjadi lebih ketat ya. Bisa kita lihat di sini untuk yang di kelas C dan juga A dan B itu benar-benar tertutup rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan bahan pakaian yang dipakai itu bukan katun, bukan bahan yang berserat, tapi harus bahan yang bebas partikel. Nah, bahan ini disebut dengan bahan antistatik. Perbedaan antara kelas C dan kelas A maupun B itu kalau di kelas C itu tidak diwajibkan harus pakaian steril, karena memang peruntukannya bukan untuk produksi atau bukan untuk yang langsung produksi sediaan steril. Sementara untuk yang di kelas B ya, yang di kelas A itu harus pakaiannya disterilkan terlebih dahulu. Lalu juga untuk di kelas A dan B itu disarankan memakai kacamata pelindung. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas bahwa kontaminan yang terbesar salah satunya adalah dari manusia. Nah, selain dari manusia ada kontaminan dari ventilasi, sehingga agar ventilasi ini tidak terjadi tidak menyebabkan kontaminasi pada bahan uji maupun pada produk, harus digunakan aliran searah atau laminar airflow. Bisa kita lihat untuk yang sebelah kiri itu kan ada yang seperti berputar-putar begini ya. Nah, ini yang berputar-putar ini adalah aliran yang tidak unidireksional atau mengalami turbulensi. Dengan aliran yang turbulensi ini maka akan berisiko juga terjadi kontaminan satu sama lain. Sementara yang baik itu adalah yang seperti ini. Ada satu arah aliran atau unidireksional dan disebut juga dengan laminar airflow. Seperti yang Anda lihat di video
demonstrasi tentang pengujian uji batas mikroba, itu kita lihat bahwa kakak tingkat Anda itu mengerjakan di bawah laminary airflow cabinet. Nah, di laminary airflow cabinet ini sistemnya adalah udara dari ruangan yang belum disaring itu akan disedot masuk dengan menggunakan vakum, kemudian akan diresirkulasi ya, 70%-nya ini dimasukkan kembali ke dalam kabinet dengan cara disaring terlebih dahulu dengan alat yang disebut dengan HEPA filter. HEPA filter ini akan menyaring debu maupun juga partikel sehingga udara yang masuk ke kabinet itu adalah udara bersihnya. Kemudian 30%-nya itu akan dikembalikan atau dibuang melalui exhaust fan. Selain menggunakan HEPA filter tadi ya, dengan menggunakan laminar airflow cabinet, ternyata penempatan objek di meja kerja itu juga sangat penting. Walaupun alatnya sudah pakai LAF, tapi ketika penempatan objek tidak benar, maka akan terbentuk turbulensi-turbulensi. Di mana turbulensi ini, kalau objek yang besar menutupi objek yang lebih kecil, akibatnya di sini akan ada halangan, dan halangan ini daerah sini menjadi tidak terpapar langsung dari udara bersihnya. Oleh karena itu, ini adalah cara yang salah meletakkan alat-alat maupun juga bahan di bawah HEPA filter. Sementara yang benar adalah bagaimana harus diletakkan secara berjajar sehingga masing-masing akan terkena aliran udara yang searah. Ya, turbulensi di sini ini tidak akan mengenai alat yang lain, ya, sehingga ini bisa dibilang masih aman. Ya, ini adalah cara untuk menempatkan alat maupun bahan di dalam laminar airflow cabinet yang benar. Prinsip dasar dalam bekerja aseptis adalah menghindari sentuhan langsung dengan tangan. Mengapa? Karena tangan kita itu adalah kontaminan mikroba ya, sehingga harus dipastikan bahwa kita tidak menyentuh langsung dengan tangan kosong. Nah, ketika kita sudah menggunakan sarung tangan steril pun itu juga harus berhati-hati karena bisa jadi sarung tangan steril kita itu sudah menyentuh benda lain sehingga bisa terjadi cross contamination atau kontaminasi silang. Untuk menghindari hal tersebut, maka sebisa mungkin jangan menyentuh bahan-bahan uji yang kita lakukan ya. Misalkan ketika mau membuka tutupnya sediaan gitu ya. Kalau kita bisa membukanya dengan pinset, maka itu lebih baik daripada dibuka langsung dengan tangan. Kemudian kita harus menghindari hambatan terhadap aliran udara bersih dengan penataan alat-alat dan bahan yang baik, lalu juga mengatur letak ya dengan tepat seperti tadi ya, seperti pada gambar tadi tidak boleh bertumpuk-tumpuk tapi harus ditata secara berjajar gitu ya, sehingga semuanya bisa terpapar udara bersih dari LAF. Kemudian ketika bekerja itu tidak boleh terlalu dekat dengan bagian tepi, karena kalau di bagian luar ini kan pasti masih ada udara kotor yang masuk ya, sehingga untuk menghindari hal tersebut minimal harus 6 inci atau kurang lebih 18 cm ya di dalam LAF. Dan ini yang masuk hanya tangannya saja ya, tidak boleh bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, ketika sudah berada di dalam LAF, maka kita tidak boleh mengeluarkan kembali tangan tersebut atau disebut juga dengan no interruption technique. Artinya ketika kita sudah bekerja di sana, semua alat dan bahan harus masuk ke dalam kabinet, tidak boleh mengeluarkan lagi tangan kita yang sudah di dalam LAF tadi. Sebab apa? Sebab kalau kita mengeluarkan dari luar, mengeluarkan keluar kemudian memasukkan lagi ke dalam, akibatnya adalah akan terjadi kontaminasi dari luar ke dalam sediaan. Sekian dari saya presentasi mengenai aturan aseptis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.